Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a sya'ni wa daraji. Adfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jajaran pengurus Masjid Al-Ansar yang kami hormati, jajaran pengurus yayasan Masjid Al-Ansar yang kami hormati, para kiai, para ustadz dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya sekali lagi Allah memberikan kita anugerah berupa kesehatan, berupa kesempatan, tubuh yang fit. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, terutama pada hari yang mulia, yaitu berada pada hari Jumat. Kita membaca surat Sajdah, kemudian kita juga membaca surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan, yang ini memang menjadi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada subuh Jumat beliau biasa untuk pada rakaat pertama membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, dan rakaat kedua beliau membaca surah Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Alhamdulillah kita bisa mendawamkan dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia, senantiasa istiqomah berada di jalan sunnahnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama yang hadir di masjid ini insya Allah kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kajian kuliah subuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mengurai beberapa keistimewaan bulan Ramadan dilihat dari segi huruf yang terangkai dalam kata Ramadan. Ramadan merupakan momentum yang paling tepat bagi kita untuk menggembleng diri kita, membiasakan diri kita
untuk ketaatan kepada Allah yang biasanya kita tidak seperti ini semangatnya, namun pada bulan Ramadan 1 tahun sekali ini merupakan momentum yang tepat untuk melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat, menjadi pribadi-pribadi yang lebih jujur, karena ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita satu perilaku jujur. Kenapa jujur? Karena tidak ada yang tahu antara orang ini puasa atau tidak. Tidak ada yang tahu, Pak. Maka kenapa puasa itu menjadi rahasia milik Allah? Karena memang nggak ada yang tahu di antara kita ini sedang puasa atau tidak. Maka kita tidak boleh melihat dan menghakimi orang. Kalau orang itu kelihatannya lemes sekali, belum tentu dia juga sedang puasa, Pak. Belum tentu. Mungkin dia lagi begadang malam lalu kemudian lemas badannya, kita nggak bisa menduga bahwa orang itu sedang puasa. Sebaliknya, orang yang semangatnya kuat, energik, habis sholat subuh kemudian jogging pagi, lalu masuk kantor, lalu dia bekerja, lalu kemudian kita katakan kayaknya orang ini tidak puasa. Masa yang lain pada lemes kok dia semangat? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Maka puasa menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu hikmahnya adalah ketika orang itu digembleng di dalam madrasah Ramadan, dia puasa, dia dilatih kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani, Pak, orang yang mukmin, orang yang beriman yang berpuasa itu kemudian di tengah siang hari tidak ada orang yang tahu, dia masuk ke belakang nyeruput kopi juga nggak ada yang tahu, Pak. Minum air putih nggak ada yang tahu. Dia nggak akan berani. Sebelum waktunya berbuka puasa, dia nggak mungkin akan berbuka, Pak. Dia jujur terhadap dirinya dan dia jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sendiri terangkai dari 5 huruf. Terangkai dari 5 huruf. Ramadhanu, ra, mim, dot, alif, nun. Ya, Ramadhanu, ra, mim, dot, alif, nun. Mari kita urai, ada keistimewaan-keistimewaan dari setiap huruf daripada kata Ramadan. Yang pertama, ra. Ra ini yang dimaksudkan adalah rahmat. Melalui huruf ra, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan Ramadan dengan rahmat. Yang kedua adalah huruf mim. Mim ini mewakili keistimewaan Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Nabi Muhammad. Apa? Mim itu adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan itu awalnya 10 hari yang pertama itu penuh dengan penuh dengan rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Apa bentuk kasih sayang Allah? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan keistimewaan di dalam bulan Ramadan, Pak. Allah akan ampuni hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan. Ini kan rahmatnya Allah, Pak. Dalam 1 tahun itu ada 11 bulan. Maka kalau kita melihat ada Nabi Yusuf di dalam cerita Al-Quran, Nabi Yusuf itu punya 11 saudara yang lain yang semuanya iri kepada Nabi Yusuf dalam cerita Al-Quran itu. Sampai kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, ayahandanya itu sangat cinta terhadap Nabi Yusuf, sangat sayang
sangat menghargai Nabi Yusuf. Nah, yang 11 saudaranya ya disayang, tapi tidak seperti sayangnya kepada Nabi Yusuf. Perumpamaannya adalah Nabi Yusuf laksana bulan Ramadan, 11 saudaranya laksana bulan-bulan yang lainnya. Sehingga perhatian kita, perhatian Allah dalam hal ini Nabi Yusuf diperhatikan oleh ayahandanya lebih banyak dibandingkan saudara yang lain. Begitu pula Allah. Allah tiap hari kasih rahmatnya. Allah tiap hari sibuk ngurusi hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu tiap saat, tiap waktu itu mikir. Allah itu ngurusi hambanya, kasih rezeki, kasih nikmat, kasih rahmat, kasih maghfirah dan lain sebagainya. Nah, itu setiap hari Allah kasih itu, terutama di dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan 10 hari yang pertama dimuliakan oleh Allah dengan huruf Ra, yang artinya adalah rahmatun. Yang kedua maghfiratun, wa awsatuhu maghfiratun. Kata Rasulullah, Ramadan itu pertengahannya adalah ampunan Allah. Maka kita diajarkan melalui hadis Rasul, setelah selesai tarawih khususnya kita memperbanyak membaca istighfar, kan Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diperbanyak untuk membaca itu karena memang perintah hadisnya begitu. Perbanyaklah oleh kalian 4 perkara ya. 4 perkara. Satu adalah syahadat persaksian kepada Allah. Yang kedua adalah mohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar karena Allah akan turunkan maghfirahnya. Dan itu di bulan Ramadan lebih deras dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Sama Nabi Yusuf perhatiannya oleh ayahnya jauh lebih intens dibandingkan 11 saudara yang lainnya. Nah, dalam ending ceritanya Nabi Yusuf ini kan kemudian menjadi seorang raja, lalu kemudian dengan posisi sebagai seorang raja beliau gunakan untuk memanfaatkan, mengumpulkan saudara-saudaranya yang sudah terpecah belah. Mungkin saudaranya ada yang takut bertemu dengan Nabi Yusuf karena dulu ingat menjerumuskan dan memasukkan ke dalam sumur. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tasribal yaum, tidak ada dengki hari ini, tidak ada balas dendam hari ini, semua dimaafkan. Maka di bulan Ramadan juga seperti itu, Pak. Penuh dengan maghfirah atau penuh dengan ampunan. Ini 2 huruf sudah mewakili keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian ada huruf Ra, Mim, Dhad. Apa maksud keistimewaan Ramadan melalui huruf Dhad? Ternyata Dhad ini maksudnya adalah Syahrud Diya, bulan penuh cahaya. Secara logika di bulan Ramadan lampu-lampu masjid, lampu-lampu musola, langgar lebih banyak dinyalakan dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Lampu ini dinyalakan bukan semata-mata dinyalakan seperti ini. Riwayat pertama kali, orang yang pertama kali menyalakan cahaya pada bulan Ramadan adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah awwalu man wada'a qanadila fi Ramadan. Orang yang pertama kali membawa obor atau oncor zaman bahari. Oncor itu apa ya bahasa Indonesianya? Ini loh Pak, yang lampu zaman dulu itu loh Pak, kan belum ada lampu Philips apalagi LED, ini kan baru-baru aja Pak. Jadi orang yang pertama kali menerangi masjid, menerangi musola. Dulu musolanya, masjidnya ya nggak kayak Masjid Al-Ansor yang bagus kayak gini. Dulu itu masjidnya kan nggak ada atapnya Pak. Dulu itu masjid itu ya pokok batas gitu aja dulu itu.
Makanya ada orang Badui sampai pipis di pojokan itu. Kalau tahu masjidnya kayak gini, nggak mungkin orang Badui itu akan pipis di. Orang gila pun juga nggak akan mungkin pipis di, karena tahu ini bangunan masjid. Nah, zaman Rasulullah itu masih masih batasan saja. Ya. Nah, orang yang pertama kali menerangi adalah Sayyidina Umar. Pertama kali. Nah, ketika Sayyidina Umar, kan orang yang pertama kali sejarah tarawih ngajak orang-orang ke masjid itu siapa? Sayyidina Umar. Di masa Nabi Muhammad belum. Karena Nabi Muhammad itu saking rahmatnya, saking raufur rahimnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak mau membebani umatnya. Khawatir Ramadan ada qiyamul lail, ada sholat malam, nanti sholat malam ini membebani umat. Sehingga Nabi Muhammad menyembunyikan itu. Ya. Satu hari keluar, habis itu kok nggak kelihatan lagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad takut ini umatnya berat. Nah, di era kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, melihat kebaikan yang ada ketika orang-orang sama ramai kumpul di masjid melaksanakan qiyamul lail, kok dilihat manfaatnya lebih banyak. Akhirnya dinyalakan lampu, diterangilah ya. Menurut riwayat diterangi dengan tilawatul Quran. Jadi orang yang pertama kali ngajak tarawih ke masjid, ke musola, dan menerangi musola atau masjid itu dengan cahaya, ada yang mengatakan cahaya Al-Quran, adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, Sayyidina Ali mendoakannya dengan doa istimewa. Apa doanya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar? Nawwarallahu kuburaka ya benal Khattab. Semoga Allah menerangi kuburanmu wahai Ibnul Khattab, putra Al-Khattab, kama nawwarta masajidallah bitilawatil Quran. Sebagaimana engkau telah menerangi rumah-rumah Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini Pak sejarahnya. Maka di bulan Ramadan tuh lampu lebih banyak terang, cahayanya lebih kelihatan dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini bot. Apalagi nanti ketika 10 akhir yang Ramadan, lihat saja Pak, rata-rata masjid itu full open 24 jam, 20 hours ya, 24 hours, 24 jam buka terus. Kalau di luar itu kan enggak, habis isya sudah tutup, jedet, matikan, pengurus masjid sudah keluar, kunci rapat sudah Pak. Hari ini Pak nyala terus. Ya, hari ini terang terus karena syahrud dia, bulan banyak cahaya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah huruf dot di situ ada huruf alif, Ramadan. Ada huruf alif. Alif ini artinya adalah syahrul iman. Bulan menempa keimanan. Apa buktinya? Allah sendiri yang menghitopi kita, memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti bulan Ramadan ini memang bulan untuk menempa keimanan kita, menempa keyakinan kita. Karena ini bulan iman, syahrul iman. Orang percaya, nggak pernah melihat Allah disuruh puasa mau, nggak pernah melihat Allah disuruh menyembah mau, ya. Nggak tahu bentuknya alam kubur, nanti kalau mati kita percaya mati ada malaikat dan lain sebagainya. Ini iman. Kemudian yang terakhir adalah nun. Nun ini artinya najah. Bulan Ramadan adalah syahrun najah, bulan kesuksesan. Apapun itu Pak, semuanya sukses di bulan Ramadan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semua penjual baju couple, gamis, baju lebaran itu sukses Pak. Berapa kodi yang terlepas, berapa kodi yang terjual. Yang jualan es cendol atau es takjilan tuh di depan jalan pintu masuk, itu ada tulisannya 10.000, 5.000.
Itu yakin saya sukses Pak. Dalam 1 bulan dia berapa cup dia habis. Ada teman saya cerita, alhamdulillah Pak, dalam 1 hari kami bisa menghasilkan 900.000 Pak. Per cup 10.000, berarti 90 cup atau 90 gelas habis dalam 1 hari Pak. Bayangkan, sukses. Syahrun aja. Coba di bulan selain Ramadan, enggak bisa seperti itu Pak. Ya. Lihat saja, ini dari segi duniawi Pak. Belum lagi dari segi ukhrawi. Orang bisa menghatamkan Al-Quran, orang bisa melaksanakan sholat tarawih lengkap sampai 1 Ramadan penuh. Orang banyak berinfak, orang banyak, pokoknya semuanya. Yang ujung-ujungnya adalah seperti yang diharapkan oleh Allah dari Ramadan, dari madrasah, dari lembaga Ramadan ini. Allah ingin menjadikan kita hamba-hambanya yang la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang yang kemudian tambah takut kepada Allah, orang yang kemudian tambah hati-hati di dalam melangkahkan kakinya agar supaya tidak terjerumus di dalam lembah ataupun jurang kenistaan, jurang dosa dan jurang kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah 5 huruf yang mewakili keistimewaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya semua, dari roknya, dari memnya, dari dotnya, dari alifnya, dan dari nunnya, menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.